Siapkan camilan, duduk yang nyaman, dan saya Kusai akan memulai alur film hari ini. Gadis ini baru saja mendapatkan peran utama yang selama ini ia impikan, tapi dia belum tahu pertunjukan ini justru bakal mengubah hidupnya untuk selamanya. Gadis itu bernama Sophie. Sejak pagi, dia sudah sibuk latihan audisi sambil meluruskan rambut sampai hampir mencelakai wajah sendiri. Fine. No. And you feel good about your audition? Practicing. Oh. Just don't sing and curl at the same time. Setelah dibantu ibunya, Sophie mengaku mengincar peran Dawn, sementara sahabatnya diprediksi bakal jadi pemeran utama. Ibunya pun menyemangati agar Sophie percaya diri. Ted. Bye. Sesampainya di sekolah, Sophie langsung menuju auditorium dan mengikuti audisi bersama peserta lainnya. We're ready. Shake it up. Oh, thank you very much, Mr. Melihat penampilan teman-temannya yang bagus, rasa percaya dirinya mulai goyah. You're gonna kill it. Singing in front of everybody is... Untung ada rekannya yang terus menyemangati sampai akhirnya Sophie berani tampil. Love, I want that thing called love. Setelah semua selesai, pembagian peran diumumkan. Sophie mendapat Dawn sesuai harapannya, sementara pemeran utama justru jatuh kepada Jack. Sophie tetap senang karena setidaknya targetnya sudah tercapai. For Becky. Di saat Sophie sibuk memikirkan drama, Elizabeth justru mendapat kabar buruk dari dokter. Kondisi kesehatannya ternyata serius, tetapi Sophie belum mengetahui apapun. In a small town diner. An incredible. Sementara itu, latihan dimulai dengan cerita tentang Jenna, seorang pelayan yang sedang hamil dan menghadapi masalah rumah tangga. Bad relationship with the baby's father. Knows it. What if he opens up a... Saat latihan, Sophie menerima telepon dari rumah yang membuatnya langsung cemas. You've gotta learn to drive. It's not really my parents' biggest priority right now. At Stage Door Manor, they taught us this breathing technique. Setelah mendapat semangat dari rekannya, Sophie menarik napas dan naik ke panggung. Tak disangka, penampilannya justru membuat Miss Parker terkesan. Sepulangnya, Sophie pura-pura santai saat ditanya Elizabeth tentang audisi. Namun malamnya, ia akhirnya mengungkapkan rahasia kepada rekannya bahwa penyakit ibunya kembali. Sophie meminta agar kabar itu disimpan rapat-rapat. Jadi sementara orang lain sibuk memikirkan drama, Sophie malah harus menyimpan masalah yang jauh lebih berat. Keesokan harinya, daftar pemeran ditempel. Sophie awalnya mengira tetap mendapat Dawn, tetapi saat melihat namanya, ia malah tercengang. Ternyata Sophie mendapatkan pemeran utama. Dari yang tadinya minder, sekarang malah jadi pusat panggung. Okay, what's up? I got the lead. Annie? What do you mean she got Annie? No, she got the lead. Sophie langsung berlari memberitahu keluarganya. Elizabeth tentu sangat bahagia mendengar putrinya berhasil. Mereka pun merayakannya bersama, meski di balik senyum Elizabeth, kondisi yang sebenarnya masih menjadi rahasia. Her husband isn't nice like Dad. Shelly, I just heard. Dalam perjalanan pulang, Sophie kembali membahas rencana liburan keluarga ke pantai. Ia khawatir kondisi Elizabeth membuat semuanya batal, tetapi ibunya tetap meyakinkan bahwa mereka akan pergi. Honey, yeah, of course we're going to the beach. Keesokan harinya Sophie mulai serius latihan. Namun saat praktik aksen karakter, Jack dan yang lain tampil lancar, sementara Sophie malah terbata-bata. Rasa minder pun kambuh, sampai ia merasa Miss Parker sudah salah memilih pemeran utama. I play ensemble/pie shop customer number. Melihat putrinya mulai kehilangan percaya diri, Elizabeth mengajaknya latihan dengan cara yang lebih santai.
Excuse me, Georgia, and we're looking to... Mereka memakai aksen karakter saat berbelanja, makan, sampai membaca naskah. Cara latihan yang tidak biasa itu perlahan membuat Sophie lebih nyaman dengan perannya. Sweet tea. Miss Parker kemudian memberi nasihat agar Sophie berhenti terlalu memikirkan teknik dan mulai benar-benar merasakan karakternya. Sophie pun semakin serius berlatih. That's how you get to the good stuff. Okay? Yeah. Are you sure? A star, and then you'll be one of those New Yorkers who never learn to drive. Namun di tengah itu, kondisi Elizabeth tiba-tiba memburuk hingga ia muntah darah. Look, honey, please don't look. Setelah Sophie pergi, Elizabeth dan suaminya kembali menemui dokter. Hasilnya sangat buruk dan waktunya diperkirakan tidak banyak lagi. The end of July or August? Meski begitu, Elizabeth tetap memikirkan keluarganya dan ingin rencana ke pantai tetap berjalan. Mereka pun sepakat merahasiakan kondisi tersebut sampai pertunjukan selesai. We'll all be together. Okay. Untuk membantu keluarga, orang tua Elizabeth datang. Sang kakek kemudian mengambil alih tugas mengajari Sophie menyetir karena Elizabeth sudah tidak sanggup. Sementara itu, latihan Sophie semakin serius. Ia mendapat adegan ciuman dengan Jack dan awalnya sempat gugup, tetapi akhirnya berhasil. Miss Parker lalu meminta Sophie mengubah ekspresinya agar lebih sesuai dengan karakter yang sedang menyesal. I'm telling you, the chemistry was undeniable. Masalah lain muncul ketika rekannya memilih keluar dari pertunjukan. Sophie sempat kecewa, tetapi memilih fokus pada latihan. I don't know, I need to focus. Hari demi hari ia terus berlatih, bahkan mulai mendapat pujian dari Miss Parker. Hanya saja, lagu She Used to Be Mine masih dianggap kurang emosional, sehingga Sophie diberi tugas untuk bertanya kepada Elizabeth tentang pengalamannya saat mengandung dirinya. Setelah latihan, Jack mengajak Sophie berlatih dialog bersama dan mengantarnya pulang. Jack mengaku gugup menghadapi pertunjukan, tetapi Sophie meyakinkannya bahwa ia pasti bisa. I basically auditioned because Miss Parker. Obrolan mereka akhirnya kembali ke adegan ciuman, sampai Jack meminta Sophie tidak terlalu berlebihan. Sophie yang malu malah balik meledeknya soal hidung Jack. I guess we could both work on things. Oh. Sesampainya di rumah, Sophie menjalankan tugas dari Miss Parker dengan menanyakan pengalaman Elizabeth saat mengandung dirinya. Sophie bahkan sempat bercanda, mengaku hamil sampai membuat ibunya panik. Setelah tahu itu hanya candaan, Elizabeth bercerita tentang kekhawatiran yang ia rasakan selama kehamilan, hingga akhirnya semua terbayar saat Sophie lahir. A lot of hair. What? I know. Hey, those of you in costume, please be careful, okay? We don't want to... Keesokan harinya, Jack mengajak Sophie berlatih adegan ciuman. Sophie sempat menjatuhkan perut palsunya, lalu langsung dicium Jack sebelum Miss Parker memanggil mereka kembali. Hubungan keduanya pun mulai terasa semakin dekat. Sophie! Jack! Hey! Sophie? Di rumah, Sophie menolak gaun lama Elizabeth karena kostumnya sudah ditentukan. I'm sorry. Yeah, don't worry. Yes, yeah. Yeah. Saat makan bersama keluarga, Sophie juga bersikeras tetap latihan di Mother's Day hingga sempat terjadi perdebatan. Untung Elizabeth segera menghentikannya dan kakeknya menyarankan Sophie bicara dengan seorang teman. It means a lot to her, Linda. The cast is not. Stay with you. Linda, She's please. sick, Sophie. Malamnya, Sophie menemui Caroline dan mereka berdamai. Namun di balik itu,
Elizabeth justru meminta suaminya segera pergi karena kondisinya terus memburuk. Mereka tetap sepakat bertahan sampai Mother's Day sebelum memberitahu anak-anak. We're never gonna know. No, but they're like super. Sementara itu, Sophie dan Caroline pergi ke sebuah rumah kosong. Did you wanna go? Will there be alcohol? Sophie yang awalnya hanya ikut bersenang-senang, akhirnya minum alkohol, lalu bermain piano sampai mabuk dan muntah. Rekannya buru-buru membawanya pulang sebelum ayahnya mengetahui apa yang terjadi. Worth, make 'em go. Do you want my driving gloves? I'm good. Keesokan harinya, kondisi Elizabeth kembali memburuk saat keluarga merayakan Mother's Day di kedai. Ia sampai kehilangan kesadaran dan harus dibawa ke rumah sakit. Come on, guys, let's go. Whoa, 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 whoa. I got you. Okay. I mean, I'm pretty sick. Setelah itu, Sophie diberitahu bahwa Elizabeth tidak bisa datang ke pertunjukan karena kondisi kesehatannya terlalu berisiko jika berada di tengah kerumunan. Sophie sangat kecewa karena baginya, melihat ibunya langsung jauh lebih berarti daripada sekadar memberikan rekaman. Ia akhirnya pergi sambil menahan tangis. They record the show, so yeah, but it's not the same. Come here. Keesokan harinya, Sophie kembali latihan dengan semangat yang menurun. Miss Parker melihatnya dan mengingatkan bahwa semua kerja kerasnya sudah membuahkan hasil. Ia hanya perlu tampil untuk dirinya sendiri dan tidak menyerah sekarang. Because I saw something in your callback. And you worked hard. Right back in our rhythm without missing it. So I still have some left. Don't understand. Saat suasana latihan mulai santai, Sophie mencari Jack, tetapi malah melihatnya sedang berciuman dengan Mallory. Ia pura-pura tidak peduli meski jelas kecewa. Ketika Jack kemudian mengantarnya pulang dan mencoba mendekatinya, Sophie langsung mengungkit kejadian itu dan memilih menjaga jarak agar masalah mereka tidak merusak pertunjukan. Against all the girls, which is honestly kind of sad. I'm kissing the wrong guys. Let this affect the show, okay? Hari pertunjukan akhirnya tiba. Miss Parker diam-diam menghubungkan Elizabeth lewat video call agar bisa melihat Sophie tampil. Sophie tentu tidak tahu dan langsung naik panggung dengan penuh semangat. Namun belum lama berjalan, pertunjukan terpaksa berhenti karena properti panggung rusak. My hands pluck the things I know that only pantry. I add the flower and flower. Di tengah jeda, Jack mengetahui bahwa penonton rahasia itu adalah Elizabeth dan kondisi ibunya sedang sakit. Ia mencoba menghibur Sophie, tetapi perhatian dari semua orang justru membuat Sophie semakin tertekan. We wouldn't have sucked so bad if... Sorry, it's a little messy. Fishman, I thought I told you to give him the... Saat pertunjukan dimulai lagi, tiba-tiba suara Elizabeth terdengar dari laptop karena kondisinya kembali memburuk. I'm sorry, you're doing great. Hey. Sophie langsung keluar sambil menangis. Sesampainya di rumah, Sophie akhirnya meminta Elizabeth berhenti menyembunyikan kebenaran. Elizabeth pun mengaku bahwa waktunya sudah tidak banyak. Sophie langsung hancur dan memeluk ibunya. Kini, rahasia yang selama ini disimpan akhirnya terbongkar. Keesokan paginya, keluarga mulai berusaha menjalani hari seperti biasa. Dalam perjalanan ke sekolah, ayah Sophie menggenggam tangannya dan menjelaskan bahwa keadaan ini memang tidak adil. Tetapi Elizabeth selama ini hanya berusaha membuat mereka tidak terlalu sakit menghadapi kenyataan. I know that's not possible. Sesampainya di sekolah, Sophie mendapat hadiah kecil dari Caroline
dan kabar bahwa hubungannya dengan Aaron sudah resmi. Namun pikirannya tetap tertuju pada Elizabeth. Sophie lalu menemui Mallory dan mengatakan bahwa ia pasti bisa tampil sebagai Jenna. Setelah itu, Sophie justru memutuskan berhenti dari pertunjukan. Baginya, tidak ada panggung yang lebih penting daripada menghabiskan waktu bersama ibunya. Sophie pulang dan memeluk Elizabeth. Keduanya mengaku sama-sama takut kehilangan satu sama lain. Sophie kemudian bertanya siapa yang akan menjaga mereka jika ibunya pergi. Your hot chauffeur husband. Hot chauffeur husband. Then I guess we'll have to. Elizabeth menjawab bahwa mereka harus belajar menjaga diri sendiri. Namun Elizabeth kemudian mengingatkan Sophie bahwa selama ini ia selalu berusaha menemukan sesuatu yang membuat hidupnya terasa berarti. Dan sekarang, Sophie sudah menemukannya. Jadi setelah susah payah mendapatkan peran utama, masa mau mundur cuma karena takut? Right here, this is us. Akhirnya Sophie kembali ke auditorium. Untuk pertama kalinya, ia bahkan menyetir sendiri ke pertunjukan. Don't worry. I stalled. Sesampainya di sana, ia meminta maaf karena sempat berhenti. Tapi Mallory ternyata sudah menunggunya dan memilih kembali ke peran Dawn. Sophie pun kembali naik panggung sebagai Jenna. Kali ini Sophie tampil dengan seluruh emosinya. Bukan sekadar untuk penonton, tetapi untuk ibunya yang mungkin hanya punya sedikit waktu lagi. Sweet center. She's imperfect. She's lonely. She's gone. Setelah pertunjukan selesai, Sophie bahkan membuat panggung kecil di halaman rumah untuk menampilkan kembali drama itu khusus bagi Elizabeth. Di depan seluruh keluarga, Sophie menyelesaikan penampilannya dengan mata berkaca-kaca. Setelah itu, ia langsung memeluk Elizabeth erat-erat karena pada akhirnya bukan soal seberapa besar panggungnya, tapi siapa yang masih bisa menyaksikan kita bersinar di atasnya. Pesan dari film ini, kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang kita impikan, sampai lupa bahwa waktu bersama orang yang kita sayangi tidak pernah bisa diulang. Film ini mengajarkan bahwa jangan takut mengejar hal yang membuat kita bahagia, tetapi jangan sampai ambisi membuat kita lupa menghargai orang-orang yang selalu mendukung kita. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah seberapa besar pencapaian kita, melainkan siapa yang masih bisa kita peluk dan berbagi kebahagiaan bersama.